Shalom smart people, selamat pagi. Saya percaya kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang fresh gitu ya. Walaupun ini masih subuh, mungkin di beberapa tempat matahari belum kelihatan, tapi kita percaya pagi-pagi buta kita bangun menanti-nantikan Tuhan seperti Daud ya. Sama-sama kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk lebih lagi mengenal Engkau, mengerti isi hatimu, belajar lebih lagi bagaimana kami harus melakukan tepat seperti yang Kau mau, belajar lebih lagi menghilangkan common sense kami, logika manusia, logika dunia, dan kami masuk ke realitas surga, ke logika surga, supaya setiap tindak laku kami, tingkah laku kami, keputusan kami, langkah kami lakukan tepat seperti yang Engkau mau. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, smart people. Jumpa lagi bersama saya. Kalau hari Jumat kemarin kita membahas mengenai a man who stand in the gap. Dan salah satu contoh yang dipakai adalah Yunus, di mana dia harus memutuskan, dia belajar terutama ketika dia berusaha ingin belok dari panggilan Tuhan, harusnya ke Niniwe, pergi ke Tarsis, tapi dia sadar, bertobat, dan kembali lagi untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, pergi ke Niniwe, dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, di hari Jumat ini, saya mau kita ajak belajar lagi orang yang standing in the gap gitu ya. Orang yang harus berdiri di celah tembok sehingga iblis tidak bisa menyerang, iblis tidak bisa menghancurkan, iblis tidak bisa membinasakan. Dan hari ini kita mau belajar bersama tentang cerita dari Yusuf ya. Kenapa waktu saya menyiapkan ini saya pikir, waduh cerita saya ini kok banyak cerita anak sekolah minggu ya sebetulnya ya. Tapi saya bersyukur karena saya percaya saya tidak perlu menceritakan secara detail dari A sampai Z. Begitu juga seperti ceritanya Yunus gitu ya. Saya tidak perlu ceritakan A sampai Z karena Pak saya yakin semuanya tahu ceritanya gitu ya. Bagaimana Yusuf itu mendapatkan mimpi, bagaimana Yusuf itu cerita ke saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf itu akhirnya dibenci karena anak ini belagu banget gitu ya, anak ini sombong banget sih, mimpi aja tapi sudah ceritanya kayak gitu, nggak sopan anak ini. Dijual sampai akhirnya bertemu dengan juru makanan, juru minuman, ketemu Firaun dan akhirnya menjadi penasehat atau menjadi orang tangan keduanya Firaun gitu ya. Nah, standing in the gap-nya di mana gitu ya. Apa yang mau disampaikan di standing in the gap kali ini? Salah satu yang mau disampaikan dari standing in the gap sesi kedua ini adalah bagaimana kita ditunjuk untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya, oh kamu melakukan A, atau kamu harus menjadi pendeta mungkin ya, atau kamu harus menjadi businessman gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat sesuatu lebih besar lagi, kita itu ke gereja, ketika kita bicara Tuhan, aku mengikut Engkau, bukan hanya kita datang ke gereja, kita berdoa, kita menyanyi, kita mendengarkan khotbah, kita baca Alkitab, lalu kita pulang. Tidak cukup hanya itu karena Tuhan ingin kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan ingin kita merefleksikan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita, bukan hanya di gereja, bahkan bukan hanya di dunia pribadi kita, tapi juga ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan teman kantor kita, ketika kita bertemu dengan sekeliling kita. Nah, Standing in the Gap kali ini bercerita tentang bagaimana Yusuf yang sebetulnya sudah dibuang sama saudaranya, dijual sama saudaranya, menjadi budak, dibeli oleh Potifar, menjadi budaknya Potifar yang sebetulnya di titik itu ketika dibuang,
Mohon maaf ini ya, saya tidak bicara soal bangsa, karena ketika itu bangsa Israel belum benar-benar terbentuk. Jadi, otomatis yang dilihat ini dalam lingkup keluarga besar gitu ya, dari keluarga seorang Yakub yang punya banyak anak gitu ya. Ini keluarga besar. Ketika itu dijual, bagaimana sakit hatinya, istilahnya kalau sekarang itu, saya nggak mau urusan sama keluarga saya lagi. Keluarga saya menjual saya, keluarga saya nggak sayang sama saya, keluarga saya ini tidak menginginkan saya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita, eee, Tuhan, Kau ini sebetulnya maunya kayak gimana sih dalam kehidupan kita? Engkau ini sebetulnya maunya ketika kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Nah, kita belajar dari ceritanya Yusuf, gitu ya. Kalau kita belajar dari Yusuf, kita buka di Kejadian. Saya tidak akan baca seluruhnya karena ceritanya ini cukup panjang, tapi ketika kita melihat Kejadian 42 sampai 45, itu cerita di mana ketika Yusuf sudah berhasil menjadi orang kedua dari Firaun, lalu Yusuf harus menjadi orang yang bijaksana, bagaimana dia mengelola lumbung yang sudah terisi penuh dan itu dijual kepada rakyat yang membutuhkan. Dan ketika dijual, jangan lupa pada saat itu ada keluarganya Yusuf yang posisinya kelaparan juga. Ketika waktu itu masa kekeringan, masa kelaparan, semuanya kena gitu ya. Yakub anak Tuhan, yes. Keluarganya anak Tuhan, yes. Tapi di titik itu dia juga mengalami kelaparan. Sehingga di titik itu dia harus pergi ke Mesir gitu ya. Dan mau membeli gandum yang sudah disimpan oleh orang kepercayaan Firaun. Siapa namanya? Yusuf. Dan Yusuf adalah anak dari Yakub. Dan dari cerita ini bagaimana kita tahu dalam tanda kutip drama keluarganya gitu ya. Yusuf ini ngelihat, waduh keluargaku datang gimana ini ya. Satu sisi jengkel, tapi satu sisi kangen, tapi satu sisi marah. Nggak bisa terus terang. Tapi gimana sampai akhirnya, oh coba dimasukin barang berharganya dari punya saya dong ke salah satu. Kalau sekarang itu ibarat kata, tolong taruhin barang saya di mobilnya gitu ya. Terus nanti ketika mereka pulang naik mobil, tolong dicegat itu dan bilang kamu mencuri ya, gitu ya. Dari unta-untanya itu, ini adalah barang dari Yusuf. Kenapa kok diambil, dibawa kembali, akhirnya ada satu anak yang ditahan begitu ya. Tapi sebetulnya itu akal-akalannya Yusuf saja untuk bertemu dengan keluarga. Tapi di titik ini, saya mau tanya, apakah sebetulnya itu perlu? Kalau kita kembali ke kehidupan kita, kalau kita kembali, saya yakin nggak semuanya pernah mengalami, gitu ya, secara keluarga. Tapi mungkin pernah mengalami di pelayanan mungkin. Pernah mengalami di dunia kerja mungkin. Ketika kita ini sudah punya satu komunitas gitu ya. Tapi tiba-tiba di komunitas itu kita seperti ditinggalkan. Belum tentu komunitasnya yang salah, bisa jadi kita juga yang salah. Tapi singkat cerita, anggaplah kita ditinggalkan dan kita akhirnya sendiri. Di titik itu kita seringkali merasa kecewa dan merasa kayak, aku nggak mau ke komunitas itu lagi lah. Aku nggak mau join mereka lagi lah. Tapi di satu titik, tiba-tiba ada setelah sekian lama, ada 1, 2 orang dari komunitas itu yang datang kembali ke kita dan mungkin bercerita kondisi keadaannya. Di titik itu, apa yang kita lakukan? Di posisi Yusuf, dia bisa bilang, sorry ya, aku nggak mau ngakuin kamu keluargaku karena kamu yang buang aku. Posisiku sudah enak, aku nggak perlu repot-repot kok. Kalau misalnya kamu kesusahan, tinggal beli aja, kita jual gandum, kamu bisa makan. Tapi kalau untuk mengakui kamu sebagai keluargaku, sorry ya, saya males repot-repot. Yusuf bisa melakukan itu sebetulnya. Tidak ada
eee, alasan lebih ketika dia harus melakukan untuk membawa keluarganya ini masuk ke tanah Gosyen yang di mana itu tuh tidak mengalami kekeringan dan lain-lain gitu ya. Tapi kenapa Yusuf melakukan itu? Ini yang dinamakan standing in the gap. Dia sadar, dia tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah untuk menyiapkan dia untuk membawa keluarganya ini terlepas dari masa kesusahan. Di titik itu kita baca sama-sama di Kejadian 45 ayat 1. Kejadian 45 ayat 1 perikopnya berkata, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat pertama berkata begini, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Jadi orang-orang Mesirnya itu disuruh keluar gitu ya. Lalu lanjutnya, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, ia menangislah keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya baca ayat yang kelima sekali lagi ya. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat ini keren sekali sih ketika kita baca ya. Tapi bagaimana kita hubungkan dengan cerita kehidupan kita? Saya ada sedikit pengalaman dan ini baru saja terjadi di tahun 2025 ini. Sehingga cerita, ada saudara yang menurut kami perlu dibantu begitu ya. Dibantu itu dalam masalah kerjaan, dalam masalah hidup dan lain-lain. Tapi sebetulnya kita sudah mengetahui hal itu beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Kebetulan dia waktu itu masih berkuliah gitu dan posisi uh, base camp kami atau kantor kami itu cukup dekat dengan kosnya. Kita sudah bilang waktu itu, kalau kamu ada waktu mampir-mampir ya, karena kebetulan base camp kami, kantor kami bentuknya adalah salah satunya adalah cafe. Jadi kita punya coffee shop di mana kita menjadikan itu sebagai ladang misi pelayanan kita. Posisinya ada di Surabaya begitu ya. Kita undang untuk datang. Singkat cerita anaknya nggak pernah datang. Kita sudah undang berkali-kali dan nggak pernah datang. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin anaknya juga tidak merasakan kesusahan, tidak dalam kondisi yang butuh dibantu. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi singkat cerita di 2025 ini tiba-tiba istri saya bilang, Tuhan berkata, banyak anak, banyak rezeki, gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, sebetulnya istri saya sudah sempat membahas tentang banyak anak, banyak rezeki di salah satu sesi atau di salah satu program di tempat ini. Tapi saya tidak mau membahas lebih lanjut membahas ulang tentang apa yang sudah disampaikan. Tapi apa yang terjadi adalah ketika masuk di Januari baru beberapa hari, tiba-tiba kita ditelepon salah satu gitu ya, atau paman gitu ya. Tiba-tiba dengan nada yang cukup gelisah, dia bercerita, tolong bantu karena anaknya dari paman ini, yaitu anak yang kosnya tinggal dekat dengan kantornya kita, pada saat itu terkapar di salah satu jalan ketika dia hendak pulang gitu ya.
Dan dia, om dari, paman ini bertanya kepada kita, apakah kita bisa bantu, apakah kita bisa tolong. Dan singkat cerita, kita tolong, kita datang, kita masukkan ke puskesmas gitu ya, masukkan ke rumah sakit, dirawat, dan akhirnya tinggal bersama dengan kami. Pada awalnya kita berpikir mungkin 1, 2 hari setelah pulih, ya mungkin dia akan pulang gitu, karena dasarnya ingin pulang. Tapi ketika dia di sini, ada satu tarikan yang cukup kuat di mana, eee, Tuhan itu mau untuk anak ini tinggal di sini, untuk anak ini belajar bersama dengan kami, untuk anak ini dididik di dalam rumah ini. Sejujurnya itu bukan hal yang gampang, karena sebetulnya di sekitar tahun 2022 mungkin, 2022 atau 21 saya lupa, istri saya pernah mendapatkan mimpi tentang bagaimana, eee, kita harus menjadi kitab yang terbuka gitu ya. Jadi tidak ada yang kita tutupi, tidak ada yang eksklusif, karena di awal pernikahan kita tinggal di apartemen, jadi hidup kita sangat eksklusif, bahkan orang kalau mau naik ke kamar kita aja, tanpa seizin kita, dia nggak bisa naik gitu ya. Kan harus pakai lift, pakai kartu akses, atau pakai, fingerprint gitu ya. Tanpa itu mereka nggak bisa naik. Hidup kita cukup sangat eksklusif saya bilang. Tapi di titik itu Tuhan bilang, "Aku mau engkau jadi kitab yang terbuka." Di titik itu kita akhirnya, oke, Tuhan, ya sudah kita nurut. Kita buka rumah kita. Tiba-tiba ketika kita bilang kita buka rumah kita, ada banyak sekali orang yang datang konseling, lalu nginep, tinggal di rumah kita beberapa hari, 1, 2 hari. Kita membantu beberapa pasangan yang akhirnya saat ini sudah menikah dan saat ini sudah berbuah begitu ya. Dan kita menolong beberapa misionaris, ada beberapa misionaris yang tinggal di rumah kita. Kita pikir itu cukup. Kita pikir itu cukup dan beberapa kali kita masih melakukan itu sebetulnya. Tapi di tahun 2025 ini, banyak anak, banyak rezeki ini, kalau kita bilang itu memukul kami dengan cara yang berbeda. Tapi bukan dipukul dengan arti negatif ya, atau mengenai hati kami dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda maksudnya seperti apa? Cara yang berbeda itu, kalau yang kemarin yang saya ceritakan itu cuma 1, 2 hari pulang gitu ya. Dan kalau kita bicara misionaris yang hadir, puji Tuhannya misionaris yang datang ke rumah kita itu sopan santunnya luar biasa gitu ya. Mereka benar-benar tahu diri dalam tanda kutip gitu ya. Mereka sangat sopan, mereka tidak merepotkan sama sekali. Bahkan kita juga bisa melayani lebih lagi karena kita merasa, wah orang ini adalah orang baik gitu ya. Tapi ketika banyak anak, banyak rezeki ini, terus muncullah satu saudara gitu ya. Ini masih saudara, levelnya masih saudara. Bagi saya sebetulnya di luar sana mungkin ada orang-orang yang lebih hebat lagi ketika mereka menampung orang yang bukan saudara atau bukan siapapun gitu ya. Tapi ini levelnya masih saudara. Ketika datang ke sini, kita baru sadar ada banyak hal yang harus dibantu. Ada banyak hal yang harus dididik. Ada banyak hal yang harus diajarin. Anak ini nggak bisa dibiarkan sendiri. Karena kalau dibiarkan maka ya kehidupannya akan begini-begini saja gitu ya. Sudah melamar pekerjaan tapi juga belum bisa mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Sampai di satu titik Tuhan bilang, jadikan dia personal asisten. Itu saya cukup syok karena posisi keuangan kita ini bukan posisi keuangan yang berlebih-lebih untuk kita bisa hire personal asisten gitu ya. Saya ini bukan uh, konglomerat yang butuh asisten gitu. Sebetulnya saya bersama dengan istri saya cukup. Tapi kenapa Tuhan minta saya punya asisten gitu ya. Bahasanya keren banget, PA, personal assistant. Tapi sebetulnya bukan hanya jadi personal assistant, tapi sebenarnya saya harus ngajarin dia, saya harus didik dia, saya harus arahkan dia supaya dia bisa tahu kemana dia harus melangkah. Ketika kita berdoa bersama, Tuhan bilang, selama ini perjalanan hidupmu, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu lakukan, kamu sadar nggak
kalau misalnya semuanya itu ada tujuannya gitu. Kenapa kamu harus mengalami A? Supaya ketika kamu bertemu dengan orang yang mengalami A, maka orang yang mengalami A ini bisa kamu bantu dengan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Dan ketika saya melihat anak ini, saya pun dulu juga pernah di titik yang seperti itu. Tapi ketika saya sadar saya pernah di titik seperti itu, saya melihat dengan kacamata yang berbeda. Saya bilang, Tuhan, saya mau nurut. Istri saya tanya, loh, kamu mau hire anak ini, yang saudara kita ini, emang kamu bisa gaji dia? Emang cukup buat gaji? Gitu. Kalau bicara cukup gak cukup, ya mungkin secara hitung-hitungan, secara aman, ya gak cukup. Tapi ketika Tuhan bilang, jadikan dia personal asistenmu, saya percaya Tuhan yang akan menyediakan. Ketika kita menampung anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan provisinya. Ini yang saya percaya. Ketika Tuhan memberikan provisi, when there is come vision, gitu ya. Ketika vision itu datang, dan kita anak-anak Tuhan itu submission-nya dalam panggilan itu ada, alias submission itu berarti kita tunduk dengan visi yang Tuhan beri, maka provisi yang dari Tuhan itu juga akan turun. Ketika kita melihat visi yang dari Tuhan, dan ketika kita submisif dengan misi itu, dengan visi itu, maka provisi yang dari Tuhan itu akan diturunkan. Itu yang saya percayai dan saya pegang. Singkat cerita, kita bergumul, dan singkat cerita, yang harusnya anak ini 2-3 hari, ternyata sampai 12 hari. Sampai 12 hari, dan sekarang dia menjadi PA saya. Ketika saya melihat ini, orang tua banyak bertanya gitu ya. Loh, yakin tak kamu? Gak apa-apa tak? Kalau memperkerjakan orang apa ndak mending orang lain? Nanti kalau kamu marah sama anak ini gimana? Soalnya kan dia masih saudaramu. Kan nanti sungkan gitu ya. Kan nanti nggak enak loh sama paman kalau misalnya sampai kamu marah. Atau kalau sampai anak ini ada kenapa-kenapa. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang nggak pas mungkin. Nggak apa-apa ta. Jadi ada banyak pertanyaan yang muncul di kita dan diarahkan ke kita yang seolah-olah itu kayak nggak usah repot-repot, nggak apa-apa, biar anak ini cari kerja sendiri. Kamu nggak usah repot bantuin dia, kamu nggak usah repot mikirin dia. Mau dia aja gak bingung kok, kenapa kok kamu yang bingung? Kayak gitu. Tapi di satu titik, saya dan istri sepakat bahwa nggak bisa. Apa yang kita alami di masa yang lampau, ketika kita melihat apa yang terjadi di anak ini, kita tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan saya percaya bukan satu kebetulan ketika anak ini harusnya pulang ke kota asalnya, tetapi tiba-tiba terkapar di jalan. Dan di detik itu orang tuanya telepon kita. Karena orang tuanya ini, paman ini, hampir-hampir tidak pernah telepon kita. Tapi untuk kasus yang satu ini, paman ini tiba-tiba telepon. Saya cukup shock, saya cukup kaget. Setelah 4 tahun berkuliah, tidak pernah ada telepon untuk minta tolong. Dan setelah ini tiba-tiba ada satu permintaan tolong. Saya merasa cukup kuat di pagi hari ini. Kehidupan kita mengikut Tuhan bukan hanya mendengarkan untuk melakukan apa atau menjadi apa. Tapi bahkan ketika itu berurusan dengan keluarga. Untuk menjadi jembatan di keluarga. Untuk menjadi penghubung di keluarga. Untuk menjadi a man who stand in the gap. Di celah tembok keluarga sehingga keluarga kita tidak dibinasakan Tuhan atau tidak dibinasakan oleh si iblis. Harus ada yang berdiri, a man who stand the gap. Saya nggak tahu seberapa banyak, tapi coba kita refleksikan sebentar.
apakah kita ini lebih dekat dengan teman-teman pelayanan kita daripada dengan keluarga kita? Apakah kita ini lebih dekat dengan orang-orang di gereja kita, bahkan melebihi dari saudara-saudara kita? Saya tidak bilang itu salah, tapi seringkali kita bisa menaruh perhatian kepada orang-orang di komunitas kita. Tapi ketika itu berurusan dengan orang gereja, berurusan dengan saudara kita, ya mereka mau susah kah, mau ngapain kah, ya kalau mereka nggak datang ya saya nggak tolong. Karena sebetulnya saya punya kesempatan itu. Di titik kemarin, paman dan anak ini memang sudah, ya sudah aku pulang saja ke Tuban. Aku nggak mau ngerepoti. Aku nggak mau ngerepoti Ko David sama Jenadia. Aku tak pulang saja. Tapi saya tahu panggilan Tuhan nggak ke sana. Walaupun sebetulnya kalau mau cari gampangnya, oh ya silakan pulang, dadah bye-bye gitu ya. Listrik saya nggak tambah bengkak. Kalau begini kan saya harus mikiri makannya dia. Tinggal di rumah kita juga. Saya nggak perlu mikiri apa yang terjadi sama dia. Tapi ketika Tuhan bilang, itu anakku. Itu duniaku. Saya tahu ini nggak gampang buat beberapa orang. Tapi saya merasa saya perlu menyampaikan ini karena ketika kita bicara a man who stand in the gap, bukan hanya orang yang melakukan pekerjaan yang keren-keren. A man who stand in the gap ini bukanlah Daud yang melawan Goliat. Namanya jarang terpampang gitu ya. Kita nggak pernah baca tokoh Alkitab yang dia posisinya itu berdiri di celah tembok lalu main pedang-pedangan gitu. Kita jarang dengar. Tapi seringkali itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bicara pelayanan, mungkin lebih keren kalau kita khotbah di gereja besar gitu ya. WL di gereja besar, di acara besar. Tapi terkadang kita dibawa Tuhan ke satu titik di mana mungkin dalam tanda kutip bisa dibilang tidak ada yang lihat gitu ya. Ya nggak banyak orang tahu. Yang bahkan mungkin kalau kita mau ngepost saja kita juga nggak tahu ngepostnya kayak gimana. Ada pendeta-pendeta yang sangat aktif dengan Instagramnya atau sosial medianya. Saya adalah orang yang berusaha seperti itu, tetapi ketika saya masuk ke pelayanan saya pun nggak tahu apa yang harus saya pajang. Karena ada banyak hal itu yang cukup sensitif dan saya nggak bisa asal pajang. Sehingga ketika Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa pun, akhirnya saya cuma bisa posting, saya lagi ada di bangsa ini. Tapi saya nggak bisa tunjukkan pelayanan saya. Sampai di satu titik orang-orang bilang, wah David ini sama Nadia ini jalan-jalan terus ya, foya-foya terus ya. Padahal sebetulnya bukan foya-foya, ada banyak air mata yang diteteskan ketika kita berangkat. Ada sacrifice, ada pengorbanan yang kita berikan. Tapi sekali lagi, apakah itu cukup? Tuhan, itu aku memilih Niniwe, gitu ya, bukan Tarsis. Kalau Tarsis saya harus bekerja, tabung uang yang banyak, hidup yang enak, rumah besar, mobil mewah, gitu ya. Tapi ketika Tuhan bawa ke sini, Niniwe-nya rumah dijual, bangun ministry, bantu yang susah, masuk ke pelosok, berangkat ke bangsa-bangsa. Dan ketika berangkat ke bangsa-bangsa, tidak banyak orang bisa tahu. Tidak banyak orang mengerti. Ketika saya mencoba mencerita tentang pelayanan kami, tidak banyak orang juga mengerti apa yang kami lakukan. Sehingga kita juga bukan yang bercerita-cerita, kita tidak pajang di Instagram. Sama, di titik ini, mungkin kelihatannya tidak keren. Mohon maaf, saudara kami bukan yang dalam tanda kutip ganteng gitu ya, atau cantik gitu ya, yang ketika kita jalan bareng, ketika didampingi, itu wah ini asistennya ini keren banget gitu ya. Tapi bahkan cara berpakaian, grooming, itu harus kita mulai dari awal, kita harus ajarin dari awal. Tapi saya percaya apa yang saya lakukan ini, Tuhan sedang berkata,
kamu sedang berdiri di celah tembok keluargamu. Saya mau berdoa saat ini, mungkin saya tidak panjang, tapi saya mau berdoa karena saya yakin dari beberapa di antara kita, Tuhan mau untuk ayo jadi orang yang berdiri di celah tembok bagi keluargamu. Mungkin bagi orang tuamu, mungkin bagi papamu, mungkin bagi keluarga, mungkin bagi saudara, mungkin bagi adik, mungkin bagi kakak, atau mungkin bagi sepupu, ponaan, atau bahkan om dan tante. Saya tidak tahu siapa yang paling tepat saat ini yang perlu dibantu. Tapi saya percaya ketika kita berdiri di celah yang sempit itu, mungkin nggak banyak yang tahu. Mungkin nggak banyak yang bisa diceritakan. Saya pun juga nggak bisa ceritakan keburukannya, kejelekannya. Saya hanya bisa bercerita, ada banyak yang harus dididik, ada banyak yang harus diajarin. Tapi ini menjadi panggilan setiap kita, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bukan hanya melakukan pelayanan di gereja atau di ministry kita, tapi ketika kita bicara mengikut Tuhan, seringkali Tuhan itu juga mau kita berdiri bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, bagi saudara-saudari kita, bagi keluarga besar kita. Maka ayat di Kejadian 45 ayat 5 tadi saya ingin itu menjadi pegangan kita, bahwa Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Mungkin ada banyak yang terjadi, ada cerita yang gak enak. Tapi saya percaya hari-hari ini Tuhan akan kirim. Dan ketika Tuhan kirim orangnya, saya ingin kita menjadi orang dengan tangan yang terbuka, gitu ya. Tuhan, kalau Engkau mau, aku menolong orang ini, aku menolong saudaraku, aku mau melakukan dengan tulus ikhlas. Aku mau melakukannya karena aku percaya itu yang menyenangkan hatimu. Aku mau melakukannya karena aku percaya Tuhan, Engkau pegang kendali. Aku mau melakukannya karena di Yehezkiel 22 ayat 30 Engkau mencari orang yang mau berdiri di celah tembok dan membangun tembok itu. Dan aku tidak ingin Engkau berkata, aku tidak menemukan satu orang pun. Aku ingin berkata, Tuhan, aku ingin menjadi satu orang yang Engkau cari itu. Aku ingin menjadi orang yang, Tuhan, this is me. Lord, this is me. Lord, here I am. Lord, here I am. Maka kita melihat bagaimana Yusuf tetap dipercaya, walaupun mungkin terekspos gitu ya, kalau ini keluarganya Yusuf, tapi Yusuf tetaplah menjadi orang kepercayaan dari Firaun, dan keluarganya ini pun boleh mendapatkan satu tempat di tanah di Mesir, yaitu namanya Goshen, yang tidak mengalami kesusahan. Ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana ketika tulah-tulah itu menyerang bangsa Mesir, Goshen tidak terkena tulah tersebut. Maka saya percaya, ketika kita standing in the gap, kita ini bukan hanya menjadi orang-orang yang teriak-teriak di orang luar, tapi saya percaya ayat yang berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika saya berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku. Dan ketika Tuhan minta kita untuk melakukan, membantu saudara kita, dan kita mau, Tuhan disenangkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami tahu bagaimana kerinduan-Mu untuk mencari orang yang mau berdiri di celah tembok yang sempit.
orang yang mau membangun ulang tembok, sehingga iblis tidak dapat menyerang, sehingga kota ini tidak dibinasakan. Tuhan, biar kami menjadi anak-anak-Mu yang sadar betul. Seringkali kami diajari untuk belajar seperti Daud. Seringkali kami diajari belajar untuk seperti Yosua. Cerita-cerita yang keren di Alkitab. Tapi seringkali ketika itu berurusan dengan cerita yang tidak keren, seringkali kita nggak mau. A man who stand in the gap. Saya ingin baca lagi Yeskiel 22 ayat yang ke-30. Karena ini menjadi satu titik di mana pesan ini Tuhan mau kita benar-benar tangkap. Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kau musnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan, kami tahu ketika mempertahankan negeri atau berdiri di celah tembok itu nggak mudah, Tuhan. Bahkan mungkin nggak kelihatan, mungkin nggak keren, mungkin nggak bisa viral, mungkin nggak bisa besar. Tapi ketika itu yang Engkau suruh, dalam tanda kutip mungkin ini seperti pekerjaan yang remeh-temeh, pekerjaan yang kotor. Tapi ketika ini Engkau suruh, Tuhan, kami berkata, Tuhan kami mau. Tuhan kami mau. Tuhan kami mau. Tuhan, mungkin kelihatan keren kalau kita mengalami mujizat keuangan, diberkati berlimpah-limpah, pelayanan ke luar negeri kemana-mana, dengan bisnis kelas mungkin, atau dengan pelayanan yang sungguh ajaib, hospitality yang sangat ajaib. Tapi Tuhan, ketika Engkau panggil kami untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak enak, sesuatu yang sepertinya remeh-temeh, sesuatu yang mungkin ini ada sesuatu luka di dalamnya. Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, kami mau nurut. Dan kalau ini menyenangkan hati-Mu, kami mau melakukan ini. Dan kalau hari ini ada yang dipanggil untuk menjadi penengah atau jembatan, atau orang yang berdiri di celah tembok untuk keluarganya, untuk menolong keluarganya. Tuhan, kalau di orang-orang ini ada luka di hatinya, kami mau berkata, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membalut luka tersebut. Engkau yang memulihkan luka tersebut. Biar hati-Mu, Tuhan, masuk ke dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak marah lagi. Mereka tidak mencari validasi dari orang tua mereka. Karena ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mau berkata, it is enough. Itu cukup, Tuhan. Christ is enough for me. Kami mau berkata, ketika mungkin orang tua kami menimbulkan luka yang dalam di masa yang lampau, tapi ketika kami mengenal Engkau, Engkau menjadi Tuhan kami, bahkan Engkau menjadi Bapa kami. Maka kami percaya, hati yang luka itu dibalut, hati yang luka itu disembuhkan, hati yang luka itu dipulihkan. Sehingga seperti Yusuf, Tuhan, di titik ketika keluarganya membuang dia dan tidak mau sama mereka, di titik itulah Yusuf dipulihkan. Sehingga dia bisa berkata, mungkin engkau membuang aku, tapi itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan keadaan. Saya percaya orang-orang yang ada di sini, smart people, bukan hanya smart secara dunia, tapi smart dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau. Smart dalam mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Smart dalam mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami serahkan keluarga smart people ini untuk mereka boleh berdiri, standing in the gap, seperti Yusuf untuk keluarganya. Sehingga satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Satu orang melakukan tindakan iman untuk keluarganya,
maka satu keluarga itu boleh melihat kasih Tuhan terpancar dan semuanya mengalami Tuhan, semuanya diselamatkan, semuanya dipulihkan. Tuhan, kami percaya hal ini terjadi besar-besaran di setiap smart people yang mengikuti acara pagi ini. Jesus call and we want to say, Lord, we are responding to you. Kita mau menjawab Engkau. Dan jawaban kami adalah, ya Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Terima kasih smart people. Tuhan Yesus memberkati.